Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Trump memasang sejumlah syarat sebelum menyetujui kesepakatan, di antaranya menuntut Iran tidak memiliki senjata nuklir dan mendesak Selat Hormuz kembali dibuka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Rapat khusus di Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat berakhir tanpa kejelasan keputusan. Trump sebelumnya menyebut akan membuat penentuan akhir soal kerangka kesepakatan dengan Iran. Kerangka tersebut dapat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Trump memasang sejumlah syarat sebelum menyetujui kesepakatan. Trump menuntut Iran tidak memiliki senjata nuklir dan meminta Selat Hormuz dibuka untuk lalu lintas kapal tanpa hambatan. Amerika Serikat turut menuntut ranjau di Selat Hormuz dihancurkan. Trump juga meminta Iran mengizinkan Amerika Serikat mengambil dan menghancurkan uranium yang telah diperkaya. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban moral menghentikan Iran memiliki senjata nuklir. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. And he's patient in the pursuit of that because of how the implications of how that sorts out. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. Namun Iran menolak pembicaraan soal program nuklirnya. Iran menyatakan program nuklirnya untuk kepentingan sipil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut fokus mereka saat ini mengakhiri perang. Iran juga membantah ada kesepakatan soal penghancuran material nuklir. Baghaei juga menegaskan Amerika Serikat tidak bisa ikut campur soal urusan Selat Hormuz. Ia menyampaikan teritorial laut tersebut hanya bisa dibahas dan dikendalikan oleh pemerintah Iran dan Oman. Saat ini ketegangan masih terjadi di tengah proses diplomasi. Amerika Serikat dan Iran saling menuduh melanggar gencatan senjata dalam beberapa hari terakhir. Selat Hormuz masih menjadi titik penting dalam negosiasi. Jalur laut ini menjadi rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Sekitar 1/5 pasokan energi dunia melewati Selat Hormuz. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran disebut telah menemukan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding 10 poin. Pertama, gencatan senjata diperpanjang 60 hari. Kedua, Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan, tanpa biaya, dan tanpa intervensi Iran. Ketiga, Iran wajib menarik ranjau laut dalam 30 hari. Keempat, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan dicabut bertahap. Kelima, penarikan pasukan Amerika Serikat tergantung kesepakatan permanen. Keenam, Iran berkomitmen tidak membuat senjata nuklir. Ketujuh, pembahasan awal soal nuklir setelah MOU ditandatangani. Kedelapan, Amerika Serikat akan mencabut sanksi dan membuka dana Iran di akhir kesepakatan. Kesembilan, Amerika Serikat menangguhkan sebagian sanksi selama 60 hari. Kesepuluh, gencatan senjata juga berlaku di Lebanon, namun Israel tetap boleh bertindak jika ada ancaman. Israel kembali melakukan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah gencatan senjata. Ya Ali. Asap hitam pekat membumbung tinggi usai serangan udara dilakukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah permukiman warga tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya satu lokasi, serangan dilakukan di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel terus menggempur kawasan Lebanon Selatan yang diklaimnya merupakan lokasi persembunyian Hizbullah.
Serangan juga dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Israel semakin gencar melancarkan invasinya di Lebanon Selatan. Sementara PBB menyatakan kehadiran UNIFIL di Lebanon Selatan sangat penting untuk melindungi warga sipil dari serangan Zionis. Zionis Israel terus mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Israel juga kembali menyerang kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung tinggi usai Israel menyerang desa-desa di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan terjadi setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Sebelum melakukan serangan, tentara Israel menginstruksikan warga di sejumlah wilayah Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pasukannya terus melancarkan serangan untuk memperluas operasi darat mereka di Lebanon Selatan. Saat ini pasukannya telah menyeberangi Sungai Litani yang berdekatan dengan Lebanon Timur dan Selatan. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בביירות, פועלים גם בבקעה, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם, המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם, במנוסה. והרוח הזאת, היא זאת שנותנת לנו את ה... Sementara itu, PBB menyerot serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon meski sedang dalam gencatan senjata. Kehadiran pasukan perdamaian UNIFIL di sana menjadi penting untuk melindungi warga sipil, serta memastikan penerapan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mengakhiri perang antara Israel dengan Hizbullah. So reports every day on what it sees, and I report on their behalf to you. I think the continued presence of UNIFIL remains critical in the current circumstances for monitoring, for the implementation of its mandate, for the efforts to implement Resolution 1701 and their support of the LAF, also the protection of civilians they've been doing, helping civilians in their area of operations. UNIFIL sebelumnya prihatin atas meningkatnya kedagangan di Lebanon Selatan meski gencatan senjata yang berlaku hingga awal Juli. Dengan modus targetkan Hizbullah, serangan Zionis justru memakan korban jiwa ratusan warga sipil serta hancurkan banyak rumah warga serta infrastruktur di Lebanon Selatan. Tentara Zionis Israel merusak dan menghancurkan rumah warga Lebanon. Aksi ini dilakukan saat pemilik rumah pergi mengungsi. Tiga tentara Israel mengacak-ngacak bagian kamar sebuah rumah milik warga Lebanon Selatan. Sambil merusak barang-barang, tentara Zionis juga merekam aksinya dan berkelakar tengah liburan di Lebanon. Aksi ini dilakukan saat pemilik rumah tengah mengungsi di tengah serangan Israel yang tidak berhenti. Seperti diketahui, banyak warga yang meninggalkan rumah-rumah mereka setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Perintah evakuasi diberikan sebelum terjadinya serangan Israel yang diklaim untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah di Lebanon Selatan.